Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Mohon izin Pak Budi, Pak Dwi untuk mengawali kegiatan kita kali ini. Nggih, pada Nggih. sesi rukol. Nggih. Ngapunten Bapak Budi, Pak Dwi. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan niatan agar diberi kelancaran dan keberkahan dalam aktivitas hari ini, malam ini maksudnya. Amin. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah, terima kasih. Ngapunten Pak Budi sama Pak Dwi. Nah, sebelum kita mulai, biar kita lebih rileks lagi, kita kan sering Zoom tapi nggak pernah satu kelompok. Baru kali ini. Nah, kenalan singkat aja nggih Pak. Nah, nggih, perkenalkan, saya mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Rawiki dari Lumajang, Pak. Nggih. Mengajar di guru SD. Nggih, monggo lanjut. Memanggilnya siapa ini? Pak Ahmad apa Pak Trawiki? Pak Ahmad. Jadi ada ceritanya Pak Dwi, ngapunten. Nama saya ini insya Allah se-Indonesia enggak sama. Jadi nggih, saya lahir ketika Traweh. Mungkin Pak Budi kalau pas Ramadan ada salat Traweh, lah itulah malam itulah saya lahir. Nah, yang depan itu Ahmad doa ayah saya. Jadi anak yang lahir biar baik, Pak. Ahmad kan artinya baik. Jadi anak baik. Nah, lahir ketika Traweh gitu maksudnya. Monggo dilanjut nanti. Monggo Pak Budi. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, Pak, saya Budi Santosa. Ya, nama Jawa, tapi seperti namanya orang Sunda. Ya, karena terakhirnya pakai A ya. Ya, saya dari Kabupaten Lamongan. Domisili saya itu di desanya Desa Tanjung tapi Kecamatan Lamongan. Sehingga kalau Bapak nanti ke Lamongan, di Kota Lamongan sudah bisa WA saya karena rumah saya ini di Lamongan Kota tapi bagian pinggir, Pak. Jadi tidak terlalu jauh. Monggo nanti kalau ke Lamongan bisa mampir ke rumah saya. Kemudian saya mengajar di SMP, Bapak. Jadi sudah lama sekali ya, sudah masa kerja saya sudah 25 tahun lebih ya, Pak. Alhamdulillah. Mantap. Ya, jadi saya satu istri, 2 anak, Pak. Boleh. Jadi sudah cukup tua. Terima kasih Pak Ahmad, Pak Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya mohon izin Pak Budi dan Pak Ahmad memperkenalkan diri. Nama saya Bin Sujat Miko. Ini biasanya kalau saya ke siswa saya di perkenalan awal ya saya sampaikan sambil humor. Dwi 2, Su baik, Jatmiko ganteng katanya gitu. Alhamdulillah. Tapi itu dua yang ganteng ya. Guyonan saya saja Pak supaya ice breaking ala-ala itu. Iya. Saya asli Madiun, dan hampir sama dengan Pak Budi. Saya ngajar di SMP Pak. Jadi SMP Negeri 2 Dagangan itu arah ke Ponorogo. Belok ke kiri naik ke lereng Gunung Wilis Pak. Jadi ngajar di Madiun. Pak, kalau alamat di kota tinggal tapi bekerja di Madiun Kabupaten, jadi lereng Gunung Wilis 20 kilo dari rumah, setiap hari 40 kilo PP. Berarti kalau dari Lumajang saya harus ke Lamongan dulu, baru ke Madiun gitu Pak. Oh iya. Iya, rutenya begitu rutenya. Kemudian juga hampir sama dengan Pak Budi, ini sudah 25 tahun karena angkatan 99 Pak. Jadi ini 25 tahun dan meskipun di 20 kilo dan pegunungan tapi ya
menemukan kedamaiannya di sana, Pak. Jadi nyaman sekali, seperti halnya orang rekreasi, Pak. Karena pemandangannya bagus, juga udaranya baik, anak-anaknya juga enak, dengan masyarakat juga sudah baik di sana. Seperti itu, istri 1, putra 2, sekarang kuliah semua. Istimewa. Iya. Begitu Pak dari saya, perkenalnya matur nuwun. Monggo Pak Ahmad dilanjut kembali. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Dwi, Pak Budi. Alhamdulillah dengan waktu yang sesingkat ini kita sudah saling mengenal dan lebih enak ini. Nah, perlu diketahui juga Bapak juga sudah membaca bahwasanya nanti kita akan menganalisis 4 kasus. Nah, jadi nanti kita menganalisis 4 kasus, di dalamnya ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kita selesaikan. Nah, waktu kita 90 menit, tadi sudah dikurangi untuk perkenalan 5 menit. Jadi masih banyak Pak, 85 menit. Kalau dibagi 4 berarti setiap kasus 20 menit. Nah, sekitar 20 menitan. Baik, niki yang screen dari saya napa? Monggo nyemanggakan Pak Ahmad. Pak Ahmad, monggo. Saya screen saya screen-nya. Sudah bagus Pak Ahmad. Iya. Sudah. Alhamdulillah. Kita bersyukur Pak Budi punya anggota Pak Ahmad ini, koordinatornya. Saya nggak bisa buat gini Pak. Tinggal nanti kita lihat bentar Pak. Nah, iya. Sudah dimanjakan kita Pak Budi. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Ahmad sudah berusaha. Sami-sami Pak, sama-sama belajar ya. Mungkin tadi karena kemarin Pak Budi nelpon dulu, jadi saya kaget ditelepon Pak Budi. Pak, besok jam berapa saya gini? Waduh, ya apa Pak ini? Lihat nih. Di sana jelas nih Pak? Belum nih, sebentar. Jelas Pak. Jelas Pak. Kalau enggak jelas Pak, pakai kacamata Pak, tenang aja. Sebentar. Usianya Pak Ahmad masih berapa Pak? Saya 37 Pak. Wah, masih muda sekali. Lama sekali. Iya. 37. Kalau saya ini 3,5 tahun lagi purna. Pak Budi? Saya 70 Pak. Sak menikah 70? Iya. Oh, luar biasa. Oh, enggak, maksudnya kelahiran 70. Oh, tahun 70. Saya 68. Oh iya. Selisih sedikit Pak. Sedikit. Nah, Bapak kita lanjut sebentar. Nah, jadi di sini nanti kita akan ngirim tugasnya kan nanti by name. Jadi ini nanti bisa diedit, kalau Pak Budi Santosa ya Pak Budi, ditulisi langsung Pak Dwi Sujatmiko ya juga iya, tentunya kan sudah nunggu. Nah, untuk anggota kelompoknya ini masih belum saya isi Bapak, karena saya kemarin itu tidak tahu nama lengkap panjenengan, kan baru tahu ini. Nanti seperti yang tertulis di ikon kita ini Pak. Jadi kita bagikan aja, bentar lagi saya bagikan biar sama-sama bisa mengedit gitu kita edit sama aja. Mungkin ada emailnya Pak Budi sama Pak Dwi. Saya tambahkan aja atau langsung saya tautkan aja saya kirim ke WA aja Pak. Kita salin tautan. Kenapa? Di linknya saja di WA nanti kita ya. Lagi saya kirim ke WA
Apa Iya, Pak. langsung ngedit di sini aja biar enak? Iya, Nggih, ini ngeplak. Pak Trawiki, Nggih, Pak Ahmad, untuk nggih, judulnya itu kan ini kerja kelompok. nggih. Jadi kita tidak perlu ngedit nama yang halaman pertama tadi apa itu? Yang halaman pertama? Halaman pertama kan cuma Ya. nama-namanya masing-masing, Pak. Nggih. Nah, Nah, ini ini. apakah ini perlu, Pak? Apa tidak usah langsung 3 nama gitu aja Oh, gimana? di anggota kelompok. Iya. Oh, nggih. Nggih. Saya kira tadi kan biasanya kita kan mengumpulkan pribadi, Pak. Jadi Iya. yang depan namanya sendiri-sendiri. Oh gitu. Nggih, kalau Pak Budi, Pak Dwi, Pak Oh iya iya Dwi. iya iya. Oh, Jadi berarti nanti nanti bisa kita nyun sewu, berarti posisi kita mengirim nanti tidak per kelompok gini. Dalam arti ketiga nama kita nggak masuk di sini. dimasuk di halaman keduanya ini, Pak. Oh lagi. Nggih. Kan Artinya ngirimnya masing-masing, Pak. nggih, ngirim masing-masing, namun hasilnya kan sama. Sama. Jadi Oh, lagi, untuk nggih. yang beda hanya halaman pertama aja, Pak Dwi. Oh, mekaten. Nggih. Iya, yang Nggih. nama aja, beda nama aja. Oh, Untuk nggih, nggih, isinya nggih. nanti sama Sama. persis. Oh, Nggih. ini ya Pak Ahmad ya, yang beda yang pertama ini nggih. Nggih, cuma ini aja. Diberi Nggih. nama kita. Nggih, namanya Oh, panjenengan. nggih, nggih. Saya Termasuk kira tadi di depan itu juga sama langsung kelompok 3 Pak Ahmad, Pak Budi, saya begitu. Nggih. kita Gimana gitu? monggo. Kalau Monggo. biasanya teman-teman CGP kita kalau kita memfasilitasi begitu. Karena kemarin Oh, sudah dibuat oleh Butri itu kelompok 3 kita. nggih. Oh, ngonten. Sehingga Nggih. menurut saya ya seperti ini di depan ini judul, terus mungkin Nggih. bisa tambahi tugas presentasi ruang kolaborasi 2014 budaya positif kelompok 3. Oh, ngonten. CGP rekognisi kita di kelas berapa ini? 8 apa? Angkatan 11. Kelas Kemudian 8, Pak. dalam Kelas kelompok 8. kelas 8 angkatan 11 lalu halaman kedua baru nama kelompok kita, nama-nama Oh, ngonten. itu. Berarti ini tanpa nama dulu nggih? Betul. Jadi kelas 8 angkatan 11 CGP rekognisi. Kemudian halaman keduanya anggota kelompok nama kita bertiga. Oh, nonton. Berarti ini apa? Kelompok 3 ya, Pak? Itu kan kelompok Betul, nggih. kelompok 3 kelas kelas 8 apa 08 nggih? apa angkatan nih, Pak? Nggih, enggak apa-apa, angkatan juga boleh. CGP Kelas 8 angkatan 11, Pak. ngaten mawon nggih. Kelompok Kelas Kalau 8 kelas 8 angkatan angkatan 11. 11. nggih. CGP rekognisi bawahnya. Nggih. Nggih. Kelasnya E-nya masih 2, Pak. Ya, Oh, iya. Iya, Pak. Nggih, kemudian bisa diberi juga huruf besar yang depan ya. Kelompok, kelas itu. Saya itu kalau pakai Canva itu masih gendapan loh, Pak Ahmad. Nggih sama, Sama Pak. loh, Pak, sama-sama belajar. Sedikit rekognisi sama. Ngenten apa? Nggih. Yang atas itu Pak Ahmad mungkin sekalian mumpung kita nggak bolak-balik nggih. Kelompoknya K besar, kemudian kelasnya juga dipakai garis penghubung juga boleh supaya kelompok 3 garis penghubung, kelas 8 garis penghubung, angkatan 11 ngaten. Ya, K besar lagi kelasnya. Oke. Ya, sip. Ampun. Tugas presentasi, ruang kolaborasi, modul 1. Nggih, Pak Ahmad. Ya, foto tulisannya kopiin meneng. Tulisannya kata. Nah, ngenten, Bun. Siap. Nggih, ampun. Alhamdulillah. Halaman kedua, Nggih. nama-nama anggota kelompok kita. Nah, ini nggih.
Santosa 3, Pak Dwi Sujatmiko. Bentar Pak, kelatu-kelatu Pak. Nggak apa-apa. Ini saya lihat malah sambil belajar. Sambil belajar, betul. Kelatu-kelatu. Berarti anu Pak Budi, kalau boleh milih besok tugas lagi kita bertiga lagi saja. Lah gitu. Sudah. Alhamdulillah pun. Sudah enak ini ya. Ampun nggih. Nah, sampun kita lanjut. Nah, monggo di halaman ketiga kita kan bicara kasus Pak. Nah, nggih. Monggo di siapa yang mau baca. Kalau dibaca di sini kayaknya kurang besar. Sini kelihatan tak Pak? Kelihatan. Nggih. Monggo, siapa yang mau baca dulu biar Eco. Ya, saya bacakan aja ya. Monggo. Nanti gantian gitu. Nggih, gantian biar enak Pak. Ya, kasus 1, guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan memulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan, nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah Ibu, santai saja. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas, malah mengobrol. Ke sampingnya Pak. Ampun, kenapa? Ke atas lagi Pak. Iya, ke atas lagi. Nah, sampingnya sekarang. Keesokan harinya. Kurang ke bawah Pak. Kurang ke bawah. Besok harinya Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaikan permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin minta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali, apa yang mereka bisa lakukan untuk mengganti rasa tidak dihormati Ibu Santi? Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali, apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah? Apakah ada gagasan? Sudah itu Pak? Nggih, lanjut Pak, yang halaman ketiga, halaman keempat. Sebentar, saya tepak kasus. Oke. Sampun. Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang tentang gagasan mereka. Betul Pak. Tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah
Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dilakukan oleh Ibu Santi? Menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka dalam kasus di atas, posisi apakah yang diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawabannya. Jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Oke. Oke, itu Pak. Oke, terima kasih Pak Budi. Jadi di sini ada 4 pertanyaan gitu Pak. Nah, yang harus kita analisis. Yang pertama, pertanyaan pertama, dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Jadi kalau tahapan restitusi kemarin itu kan ada 3 nggih, Pak. Nggih. Nggih, jadi Nggih, betul. Nggih, langsung nggih. Jadi yang pertama menstabilkan identitas, terus yang kedua validasi tindakan. Validasi, nggih. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, kalau saya melihat kemarin itu Pak, melihat sekilas itu pada tahapan ini sebentar kok, ini. Semua. Pada tahapan menstabilkan identitas itu ditunjukkan dengan kalimat Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Itu, Pak. Jadi untuk menstabilkan identitasnya itu. Jadi Ibu Santi berada pada posisi anak tersebut, yaitu dengan kata-kata ini. Tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, tahapan kedua, validasi tindakan yang salah, itu ditunjukkan dengan kalimat, namun Ibu Santi menanyakan kembali, apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Jadi Ibu menanyakan, apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Nah, yang ketiga, yang terakhir keyakinannya ditunjukkan dengan Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Itu Bapak. Terima kasih Pak Ahmad atas yang sudah mulai ditulis oleh Pak Ahmad. Izin ya saya memberi tanggapan. Kalau yang sudah disampaikan Pak Ahmad itu, maka tadi di awal saya bilang ternyata juga nggak mudah. Itu ternyata persis dengan yang saya tulis juga di latihan tadi awal. Hanya memang kadang-kadang saya kembali ke teorinya lagi itu masih ada nih Pak keraguan yang khususnya yang stabil tadi, karena yang memang saya sendiri awal nulis seperti itu bahwa yang disampaikan Pak Ahmad juga. Namun ada pemikiran lain balik lagi juga itu bersedia memperbaiki masalah ini validasi itu Pak. Kemudian boleh dilakukan itu bisa masuk ke validasi. Jadi ini monggo kita bertiga bisa saya berdiskusi. Memang yang pertama saya persis dengan Pak Ahmad ini. Kemudian setelah baca teori lagi agak sedikit keraguan, kemudian itu yang boleh dilakukan yang dari stabil tadi saya masukkan ke validasi. Kemudian stabilnya diisi dari sebelumnya itu, jadi ada pertanyaan dari Bu Santi, bersedia memperbaiki masalah itu artinya untuk menstabilkan situasinya siswa tadi. Nah, monggo ini
Kalau Pak Budi mungkin ada pertimbangan lain, nggak apa-apa untuk melengkapi nomor 1 dulu, nggih. Nggih, untuk pertanyaan nomor 1 dulu. Nggih. Nomor 1 dulu yang dilakukan Ibu Santi ya. Nggih. Jadi untuk saya kira ada kesamaan. Jadi untuk menstabilkan stabilitas identitas, saya juga sangat setuju apa yang dibuat oleh Pak Ahmad. Di situ Pak Ahmad kan tunjukkan dengan kalimat Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja bila mereka sungguh-sungguh mau minta maaf. Ya, minta maaf kan gitu ya. Itu boleh. Termasuk menanyakan bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada? Itu juga termasuk menstabilkan identitas. Oh ya sudah. Nanti didobelkan ke situ, nggih. Saya kira ada. Terus validasinya itu kan setelah, mohon maaf, Santi menanggapi bahwa tindakan ya ini. Jadi tindakan itu boleh saja dilakukan mereka bila sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun apa yang mereka lakukan itu untuk mengganti rasa tidak hormat Ibu Santi. Ini kan validasi. Nah, ini kan termasuk validasi tindakan. Kemudian baru kita masuk di mana yang ini? terakhir, Pak. Keyakinan. Keyakinan, ya betul itu ya. Terus untuk apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu kan termasuk mana Pak itu, Pak? Nah, jadi untuk yang AB mungkin kita sepakat dulu nggih, yang tadi tambahan dari Pak Budi lah. Sedangkan C ini saya juga sepakat, hanya memang dari yang ditulis Pak Ahmad setelah berpikir sejenak Natali dan Vivi lah ini kalau bagaimana kalau umpama ini tidak dimasukkan, karena saya dari sudut pandang guru saja. Karena kalau setelah berpikir sejenak Natali dan Vivi mengusulkan ini sudah sikap dari siswa, maksud saya begitu. Jadi umpama sampai apakah ada gagasan hanya gitu tak bagaimana nggih? Umpama ini. Itu iya Pak. Ya Pak Ahmad, saya kira itu apa yang disampaikan oleh beliaunya Pak Dwi itu juga bagus karena ini yang diminta kan tindakan ibu dari guru. Iya, dari gurunya, iya. Iya, betul. Sepakat Bapak, pun. Berarti mungkin ini nanti setelah berpikir sejenak Natali Vivi ini bisa menjawab yang lain nanti nomor itu nanti di pertanyaan nomor 2 nanti. Ya. Dulu. Ya. Alhamdulillah. Jadi nomor 1 sudah beres. Enak wis. Semuanya tah. Oh, berarti harus satu-satu. Nah, sampai sini berarti nggih. Terus untuk yang tadi Pak, katanya terus si Pak Dwi, yang A mau ditambahkan. Iya, tadi yang disampaikan Pak Budi itu, yaitu ditambah bersedia memperbaiki masalah itu tadi Pak, untuk menstabilkan dulu. Jadi selain yang sudah ditulis Pak Ahmad, bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Terus ditambahkan lagi Pak. Karena posisi di kasus itu ceritanya justru bersedia memperbaiki masalah itu di awal, sebelum Bu Santi menanggapi tindakan itu boleh, bagaimana kalau penulisannya juga diposisikan di awal dulu. Kalau kita melihat dari kasus ceritanya, itu setelah menerima cerita dari Bu Eni, kemudian Bu Santinya menyampaikan apakah kalian bersedia memperbaiki masalah itu, itu terus dilanjut ini, Bu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja. Ditunjukkan dengan kalimat, berarti ini harus ada poinnya ya Pak. Ini poin yang kedua gitu.
Yang nomor 1, Nggih, nggih. Kalimatnya Itu. apa tadi, Pak? bentar tak lihat Nggih. di kasusnya. Ini Pak, Nggih, mungkin Pak Budi Nggih, bisa. monggo. apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada? Nggih. Langsung lihat di LMS terus di blog di copy aja Pak. Bisa kah di situ? Oh, nggih, coba Nggih. saya lihat di Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. yang apa, Pak? Nggih, Ibu Santi menanyakan apakah mereka maksudnya Vivi dan Natali Nggih. bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Nggih. Sebentar, mana Ibu Santi? Setelah keesokan harinya Pak. Oh ya, keesokan harinya Ibu Santi memanggil Vivi, nggih. Nggih. Ya, Ibu Betul. Santi menanyakan iki nggih. Nggih, Menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada, nggih. betul. Yes. Alhamdulillah, berarti langsung sini. Oke. Enten nggih. Oke, pas. Nggih. Sampun, berarti nonton aja nggih. Nggih, Pak. Terus untuk yang apa tadi? Apa? Yang B, Yang B, enggak, setelah menstabilkan itu kan validasi tindakan. validasi tindakan salahnya itu yang mana Pak? Ini, Ibu Santi Kalau menanyakan tadi kembali. validasi tindakan yang salah ditunjukkan dengan kalimat, namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Nggih. Vivi maupun Natali. Mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Oke, sudah enggak apa-apa Pak. Ya, oke. Jadi, Oke. nggih, sampun nggih. Nggih, Pak. Yes, berarti kita lanjut ke yang kedua nggih, Pak. Pertanyaan kedua. Oke, pertanyaan kedua. Tadi kan yang ditanyakan, menurut Anda apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Nah, jadi mohon maaf Bapak, kenapa? izin untuk ke atas sebentar, khususnya di validasi tindakan. Kembali Pak, kembali tadi. Ada tambahan di bawahnya itu saya lihat. Nah ini, setelah Ibu Santi itu ada baik Vivi maupun Natali. Nah ini tetap dimasukkan apa enggak? Karena ini dari langkahnya siswa. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai. Karena yang kita butuhkan tadi sampai hanya Ibu Santi saja. Validasi tindakan yang salah ditunjukkan kalimat, namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati di situ. Kemudian baik Vivi sampai keyakinan kelas ini tetap dipertahankan ditulis apa kita alihkan. Monggo. Kalau nyun sewu Pak Dwi, kalau saya menulis itu karena ini itu kan rentetannya dengan kalimat Ibu Santi. Nah, jadi di situ menyatakan bahwasanya Vivi sama Natali itu mengakui bahwa mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Kan validasi tindakan yang salah itu kan sampai anak itu tahu, oh aku salah di sini gitu loh. Artinya maksudnya. Ini membuktikannya ya. Iya. Oke, Hamun, lanjut. Betul. Kenapa Pak Budi? Oke. Pak Ahmad, aturun. Sampun nggih. Ya lanjut. Balik lagi. Kita balik lagi. Langkah-langkah restitusi yang diusulkan Natali. Nah, nah, yang pertama, restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat. Betul. Yang kedua, langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan yaitu 1. Vivi dan Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan nilai-nilai keyakinan kelas. Kemudian yang kedua, meminta maaf kepada Bu Eni. 3. Berdiskusi dengan teman satu kelas tentang penerapan keyakinan kelas, yaitu saling menghormati.
Kemudian yang keempat, mengirim email kepada Bu Eni tentang gagasan mereka telah bersepakat tentang penerapan keyakinan kelas. Dan yang terakhir, memberitahu Bu Eni bahwa mereka telah memberitahu Pak Hasan untuk meminta Bu Eni sebagai guru pengganti jika guru lain berhalangan hadir. Ya, sip. Ya, Pak. Izin Pak Ahmad, Pak Budi. Ya, monggo. Untuk nomor 2 ini langkahnya sudah sesuai bagi saya. Hanya mohon maaf supaya nanti pembacaannya tidak ada sedikit kebingungan. Bagaimana poin-poin nomor itu diganti ABCD supaya enggak jumbo dengan 1-2 yang atasnya. Nggih, monggo. Saya sepakat lebih enak gitu, Pak. Nggih. Nggih. Jadi tahu bahwa ini wujud jawaban dari nomor 2. Nggih. Kemudian mungkin teknis saja Pak tentang penggunaan huruf-huruf besar, mungkin yang atas Pak, langkah-langkah tadi kita awali L-nya itu. Nah, restitusi juga nomor 1 itu R besar, kemudian nah, terus naik lagi langkah-langkah. Ah, ini L depan aja. Nah, itu aja. Oke, sip. Nah, kemudian tinggal lanjut ABCDE-nya itu aja. Monggo kalau ada. Ini saya juga mohon maaf Pak, ini ya apa caranya menampilkan biar enak kalau pas kok kurang besar ya. Kenapa Pak? Menampilkannya ya, sudah ada apa-apa Pak? Sudah Pak, sudah bisa terbaca ini. Saya kira ini sudah bagus Pak. Nggih, ampun. Jadi kan keduanya mengusulkan bagaimana mereka mengadakan sebuah diskusi kelas dengan temannya, itu kan? Terus bagaimana mereka harus menjalankan keyakinan kelas, terutama untuk saling menghormati. Mengusulkan mengirim email sudah ada Pak ya, sudah bagus. Kan mengusulkan beritahu Bu Eni. Ini mengusulkan kepala sekolah waktu ketiadaan guru agar Bu Eni menggantikan pada kesempatan itu mereka menunjukkan sikap yang santun. Nah, itu sudah ada. Sudah lengkap. Oh ya, sudah lengkap kan? Ya, oke. Mantap. Alhamdulillah. Berarti bisa lanjut nggih? Lanjut ke pertanyaan ketiga. Melihat tadi pertanyaan ketiga, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Jadi posisi kontrol yang telah diambil oleh Ibu Eni, ini sementara tadi saya mengambil posisi kontrol yang diambil Bu Eni adalah sebagai teman, Pak. Ini terbukti ketika Ibu Eni menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ini, ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak kepala sekolah, nah seperti itu. Pak. Nah, kemudian untuk untuk yang terakhir, jika Anda adalah Pak Hasan, berarti ini kan kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Nah, ini jika saya, jika saya sebagai Pak Hasan, maka saya akan mengapresiasi langkah Bu Santi dalam menangani masalah, yaitu menyadarkan murid akan kesalahannya, bertanggung jawab atas perbuatannya, serta memberikan kesempatan murid untuk dapat menemukan solusi dari permasalahannya tersebut. Oke, sebentar Pak ya. Jika saya sebagai Pak Hasan, ini kan menyikapi langkah yang sudah ditempuh oleh Bu Santi. Iya betul. Sedangkan Bu Santi ini kan sudah menerapkan restitusi segitiga dengan baik. Jadi jika saya sebagai Pak Hasan, maka saya akan mengapresiasi langkah Bu Santi dalam menangani masalah. Ini sudah
baik sekali Pak. Jadi itu sudah benar, mungkin ditambahi apa Nggih. yang dilakukan oleh Bu Santi mungkin bisa bagaimana bisa dilakukan oleh guru-guru lain apabila menangani masalah yang sama. Misalkan baik itu kan enggak apa-apa, Pak. Jadi Nggih. biar Bu Santi saja tidak sendirian nanti. Gitu. Itu sudah mengapresiasi langkah Bu Santi ya, sudah cukup Pak sebenarnya. Sudah terus ikut kan, sudah bagus ini dari Pak Nggih. Rawiki ini. Jadi kalau saya kemarin itu ketika lihat Pak, jadi kita kan ini kan sebagai Pak Hasan, jadi maka saya akan mengapresiasi langkah Bu Santi ini, memberikan apresiasi. Nah, saya tunjukkan. Nah, kenapa kok diberikan apresiasi? Nah, itu kan karena menyadarkan murid akan kesalahannya, bertanggung jawab atas perbuatannya, serta memberikan kesempatan murid untuk dapat menemukan solusi dari permasalahan tersebut atau restitusi tadi itu. Iya, sudah Nggih. benar Pak ini. Kalimat ini kan menunjukkan Nggih. kalimat restitusi. Iya, nah itu. Iya. Monggo Apa Pak. cukup ini? Oke. Ya, napa? Jadi mungkin tadi maksudnya Pak Budi menambahkan bahwa Nggih. yang sudah ditempuh Bu Santi yang baik itu bisa Nggih. dilakukan juga oleh Bapak Ibu guru yang lain. Penambahannya mungkin di situ Pak. Nah, sedangkan yang ditulis Pak Ahmad hanya Bu Santi aja. panjang lebar ini adalah bukti langkahnya Bu Santi. Nggih, Sehingga betul. mungkin supaya tidak tidak agak sedikit bingung ditambah jika saya sebagai Pak Hasan intinya kan mengapresiasi langkah Bu Santi. Nggih. Kita bisa tambah karena dalam menangani masalah itu karena Bu Santi sudah melakukan langkah restitusi antara lain sekian terus ditambahkan langkah tersebut bisa juga dilakukan supaya langkah tersebut bisa juga ditiru atau contoh untuk Ibu guru yang lain maksudnya Pak. Jadi mungkin seperti itu. Oh, nggih. Ya, betul Pak. Nggih. Bacanya seperti itu Pak. Terus kita menyampaikannya di sini gimana Pak? Yang di mananya Pak? Nggih. Itu nambah ini Pak, ini sudah benar ya. Akan mengapresiasi langkah Bu Santi dalam menangani masalah dengan restitusi. Oke, langsung nggih. Itu Pak Dwi ya? Ya betul. Dengan langkah-langkah restitusi gitu ya, atau restitusi gitu aja Bapak. Nah itu, yaitu dengan cara seperti itu. Tanggung jawab menyadarkan murid kesalahannya, bertanggung jawab atas itu, terus ke bawah memberikan apa itu Pak? Memberikan, menyadarkan kesalahannya, bertanggung jawab atas perbuatannya, serta memberikan kesempatan murid untuk dapat menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Sehingga tadi yang diidekan Pak Budi, sehingga artinya sebagai Pak Hasan itu harapannya supaya guru yang lain mencontoh itu loh Pak. Mencontoh itu. Monggo Pak Budi kalimatnya bagaimana? Ya, ini apa itu? Kegiatan ini ya apa itu tadi apa itu? Apa Pak? Apa yang dilakukan oleh Bu Santi itu ya Pak? Yang terakhir Pak. Yang mana Pak? Yang terakhir. Yang terakhir tambahnya. Nah, iya itu. Nah, itu kan tersebut. Apa yang sudah dilakukan Bu Santi? Berarti bukan sehingga ya Pak, langsung apa ya? Enggak. Boleh. Enggak, Pak. Ya, apa yang dilakukan Bu Santi gitu Pak? Apa yang dilakukan Bu Santi? Bisa menjadi apa contoh-contoh bagi guru yang lainnya. Ya, betul. Gitu aja enggak apa-apa. Apa yang dilakukan Bu Santi bisa menjadi contoh. Ya. Untuk Pak. Guru lainnya dalam penanganan kasus Pak. Oh ya, menjadi contoh guru lainnya dalam penanganan kasus. Dalam menangani kasus ya. Ya, gitu aja Pak. Sini berarti harus dikecilkan Pak, kurang anu.
Kasus. Oke, sudah cukup. Alhamdulillah. Nggih. Nyun sewu Pak Ahmad, mumpung masih di Monggo. sini, kembali Nggih. lagi ke judul soal, itu Nggih. apakah sesuai ditanyakan nomor, kalau ada nomor berarti di depannya posisi kontrol dan di depannya Pak Hasan Kasih nomor, nggih. tambah nomor nggih. Nggih, Nomor sebentar, soal. tapi nggih leres, Pak. Nah, biar langsung ya, Pak. Nggih. Nggih, betul, Pak. Jadi Nggih. kalau tadi berarti ini dikasih nomor aja ya, Pak, soalnya ya, Oh, Pak ya. betul. Nggih, nggih. Nggih. Enggak sama. Tuh. Kok enggak sama ya yang atas ya, Pak? Ya, tab-nya ya. Nggih. Kalau di Word ratakannya enak. Gimana? Ya, kalau kesulitan tidak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa, Pak. Nggih. Nggih, mboten biar cuma ngeratakan aja loh Pak Budi. Iya, masalahnya saya kan nggak bisa masalahnya. Nggih. Enggak apa-apa, Pak Ahmad. Nah. Nggih. Nah, gini kok kenapa ini kok enggak anu. Nah, itu. Udah. Setelah nomor 1, kadang-kadang saya solusinya nggak saya spasi. Kalau saya spasi, jadi udah gitu aja supaya Begitu rata aja. gini. kadang saya anu gitu. Oh, nggih. Ya tahu begitu dikasih. Nggih, pun. Nggih, enggak usah spasi nggih. Nggih, ampun. Gitu aja. Nah, wis. Nah, ini dapat ilmu. Ya. Iya, kadang kan ini kan enggak ada, Pak. Nggih. Ilmu seperti ini. Berarti langkah-langkah restitusi ini nomor berapa ini? nomor 1. Oh, nggih. Nggih. Betul. Ini kan kayak ini aja. Nah, sudah. Yes. Sudah, Pak, sudah itu. Nggih. 1 A terus yang 2 itu B C sudah. Nggih. Kemudian yang ini nomor 2. Pinjam ya. Nggih. Pinjam apa ini? Oh, nomor 2 soal nggih. Ya, tapi yang pakai ini. Nggih. Saya baca dulu ya. Satu tapi ini pakai ini. Lagi ambil bunda dulu. Ini. Nggih, sama bunda dulu ya, Nak ya. Pakai ini. Ya. Masih 1 nggak Pak Trawi gitu? Kenapa? 2, Pak. Masih 1, oh, sudah 2. Yang terakhir ini. Aduh. Nggih. Sama Pak, 2 Pak. Nggih. Jagoan semua. Nggih, Pak. Mau main. Ini yang 3 nggih, posisi kontrol nggih. Nggih, Pak. Nggih. Nggih, nomor 3 posisinya, terus baru yang keempat ini yang terakhir. Ya, tidak. Nomor 4. Alhamdulillah. Sampun ngonten, Pak. Nggih. Sekarang kita ke kasus berikutnya. Kasus 2. Nggih, sebentar ini saya dorong ke atas biar. Ya, bangun. Saya bantu. Nggih, nanti bisa dianukan lagi, nanti saya perbaiki lagi, Pak. Yang Nggih, Pak Ahmad. Penting intinya kita sudah lanjut. masuk. Nggih. Kita lanjut. Nah, kasus 2 nggih. Nggih, monggo. Oh, saya ganti aja nggih yang baca nggih. Nggih, monggo. Matur nuwun. Kasus 2, Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah.
tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan Nah, tadi mati. Kok tadi dari ke bawah atau ke samping, Pak? Nggih, sebentar. Nah, itu. Di Nggih. depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang Nggih. berwarna coklat. Mama jahat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Langsung sebelahnya, Pak. Nggih. Pak Lukman menanyakan Sabrina apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu. Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Nggih, Nggih. sampun. Nah, selanjutnya, nggih. Selanjutnya, Pak, masih Nah apa? ini, Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silahkan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Oke. Kasusnya sekarang, Pak. Oh, ngaten nggih. Pertanyaannya, nggih. Nah, pertanyaannya yang pertama, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan, apakah indikatornya? 2, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Ketiga, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Kemudian yang terakhir, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Ngaten Pak Ahmad? Nggih. Nggih, terima kasih Pak Dwi. Nggih. Pak Dwi bacakannya menghayati, pas. Alhamdulillah. Oke, lanjut. Nah, jadi untuk pertanyaan pertama kan posisi kontrol Pak Lukman, nggih. Nggih. Nah, kalau melihat tadi kan sudah nampak, nggih Pak. Jadi posisi kontrolnya yang dilakukan oleh Pak Lukman adalah penghukum. Nggih. Nah, sebentar. Nggih. Nah, indikatornya yang terlihat tadi itu ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Betul. Nggih. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Nggih. Ini indikatornya, Pak. Ya. Nggih. Kemudian Pak Lukman juga yang pertanyaan kedua. Untuk yang pertanyaan pertama kira-kira bagaimana Pak Budi, Pak Dwi? Menurut saya sudah cukup. Mungkin Pak Budi kalau ada masukan, monggo. Ya, saya kira sudah cukup Pak itu Pak. Ya. Sudah jelas nggih, memang Ya, nampak. sudah sangat jelas itu. Sudah jelas. Nah, kalau Pak Lukman sebagai manajer
Nah, sekarang yang Coba. dikatakan Pak Lukman, Nggih, nggih, kalau seandainya jadi manajer, nggih. manajer, nggih, Nggih. Jadi nilai kebajikan apa yang belum kamu lakukan? Ini yang ditanyakan. nggih, Kemudian kira-kira apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak terburu-buru ketika berangkat ke sekolah? nggih, Yang ketiga, bagaimana caramu untuk memperbaiki keadaan ini ke nggih. depannya? Ya, itu tambah A aja. Nggih. Secara umum sudah, Pak? Setuju? Nggih. Nggih. Pak Budi, bagaimana Pak? Gimana untuk menstabilkan stabilitasnya itu kita tambahi, Pak. Nggih, bagaimana Pak? Sabrina, kamu bukan satu-satunya yang pernah terlambat dan tidak memakai sepatu hitam, misalkan. Ya, bisa. Nggih, boleh. Stabilkan dulu. Nggih. Berarti ini yang pertama nggih, Pak? Nggih. Nggih, yang pertama Pak Ahmad. Oh, nggih. Nggih. Gimana, Pak? Sabrina? Sabrina bukan satu-satunya yang pernah terlambat. Sabrina bukan. Sabrina, kamu bukan satu-satunya. Sabrina, koma. Nggih, Sabrina, koma, kamu gitu ya, gitu. Ya. Sabrina, Sabrina, kamu bukan satu-satunya yang pernah terlambat dan tidak memakai sepatu hitam. Nggih. Nggih. Berarti pertanyaannya apa, Pak? Ini kan, itu kan untuk menstabilkan dulu, Pak, menstabilkan dulu, ya. Terus untuk menstabilkan identitas dulu, setelah itu baru validasi tindakan yang salah. Nah, validasinya itu kan kalau di Pak siapa ini, Pak Ahmad itu gimana? Kira-kira apa yang kamu lakukan agar tidak terburu-buru, Pak? Jadi karena tadi itu adalah pertanyaan dari Pak Lukman sebagai manajer, kan pertanyaan Pak. Jadi saya langsung untuk menstabilkannya itu nilai kebajikan apa yang belum kamu lakukan gitu. Maksud saya. Oke, misalkan saya punya kalimat gini, Pak ya. Misalkan terus validasinya itu kamu tentu mempunyai alasan mengapa untuk melakukan itu. Misalkan begitu gimana, Pak? Kalau di situ karena Sabrinanya sudah itu, Pak. Kalau melihat ceritanya kan Sabrina sudah menjelaskan, Pak. Sudah menyadari. Sudah menyadari sebetulnya Sabrinanya. Ya, terburu-buru tadi. Ya enggak apa-apa. Kalau yang kata yang Pak Budi, ini memang betul ini Pak Sabrina, kamu bukan satu-satunya yang terlambat dan tidak pakai sepatu. Menstabilkannya betul. Tapi kan ini bukan pertanyaan Pak, itulah yang saya bingungnya itu. Ya kenapa Pak Dwi, cara menstabilkan tapi dengan pertanyaan Pak? Oh, dengan pertanyaan? Iya, kan ini kan kalau dilihat di soal itu, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan yang dikatakannya pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Oh boleh, berarti ini nggak apa-apa. Kan apa yang itu tadi, apa yang akan dikatakannya? Betul, dikatakan bisa pernyataan, bisa pertanyaan. Nah, gini aja sudah. Boleh. Sabrina, kamu bukan satu yang terlambat, betul. Untuk stabil. Validasinya yang bawahnya itu yang kamu lakukan agar tidak, bagaimana caramu untuk memperbaiki kualitas. Itu sudah cukup. Jadi bagaimana caramu untuk memperbaiki itu sudah masuk di keyakinan. Keyakinan, betul. Sampun Sampun. Berarti tinggal
Nanti saya tambahi itu aja, dikurung-kurung aja nggih, Pak. Dalam Oke. artian, ini Sabrina, kamu bukan satu-satunya yang terlambat dan tidak memakai sepatu hitam. Ini Dalam kurung kurung, menstabilkan. iya gitu. Yang pertanyaan, bisa. berarti untuk yang 2 ini termasuk apa, Pak, kalau menurut jenengan? Apakah termasuk menstabilkan juga atau bagaimana? Kalau Yang nomor 2 Nilai kebajikan apa yang belum itu kamu lakukan? validasi Pak, validasi tindakan. apa itu? Kesalahan, validasi tindakan yang salah. Oh gitu. Berarti ini masuk validasi ya, Pak? Iya. Nggih. Kalau yang nomor 3? Apa namanya Pak? Menanyakan keyakinannya nggak apa-apa. Ada 2, 3, dan 4 ini. Oh nggih. Nomor 3 ini masuk menanyakan keyakinan, Pak? Bukan validasi juga, Pak? Bukan. Kira-kira apa yang kamu lakukan agar tidak terburu-buru? Itu kan sudah masuk keyakinan, Pak. Keyakinan, betul. Oh, masuk keyakinan ya. Berarti ada 2 nggak apa-apa, Pak. Nggih, berarti keyakinannya 2 nggih. Betul. Nggih pun. Nggih sampun, alhamdulillah pun. Nanti ini tinggal saya perbaiki biar apa? Susunannya pas, Pak. Nggih. Nggih. Siap. Berarti nggih bisa dilanjut nggih. Bisa. Nggih. Nggih. Terus belum selesai. Kenapa, Pak? Kasus 2 belum selesai berarti, masih ada. Belum, Pak, masih Pak. Ini masih pertanyaan kedua. Ini yang ketiga. Anak beranak, Pak, pertanyaannya, Pak. Iya, monggo lanjut. Nilai kebajikan peraturan. Nah, sepatu hitam. Kalau pertanyaannya kan, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Nah, nilai kebajikan peraturan sepatu hitam, kalau saya melihat di sini kedisiplinan, Pak. Terus tanggung jawab, komitmen, dan kebersamaan. Oke, iya, Pak. Setuju. Alhamdulillah, lanjut. Nah, pertanyaan ketiga. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Nah, jadi kita menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman. Nih, yang pertama, mengajak komunikasi dan koordinasi dengan Pak Lukman terkait posisi kontrol yang baik, yaitu sebagai manajer atau teman. Jadi kalau saya itu ngajaknya apa? Disuruh itu, Pak, memilih bisa manajer atau teman. Kenapa kok saya kok teman, Pak? Karena kan kalau melihat di situ anaknya sudah tahu sebetulnya kesalahannya. Iya, napa? Ini sebetulnya atau Mas. Jadi kita kan di sini kan menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman. Padahal Pak Lukman di sini kan sebagai seorang penghukum. Iya. Nah, untuk menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman dalam kasus tersebut adalah sebaiknya Pak Lukman bukan sebagai seorang kepala sekolah, Pak Lukman tidak menempatkan posisinya sebagai penghukum. Apa yang dilakukan oleh Pak Lukman itu sebagai penghukum. Nah, sebaiknya bukan sebagai seorang penghukum, tetapi apa tadi itu, Pak? Teman atau manajer? Ya, saya manajer atau teman, Pak. Nah, ya gitu ya. Enak, Pak, kalimatnya. Ini kalimatnya coba ke atas sedikit, Pak. Ini mengajak komunikasi. Kita hanya memandang bukan di dalam kita. Jadi pertanyaannya kita itu kan menurut pandangan kita. Jadi pada posisi ini Pak Lukman sebagai penghukum. Sebaiknya Pak Lukman itu harus sebagai itu tadi ya. Pada posisi kasus di atas gitu, Pak. Posisi kasus di atas. Pak Lukman. Oh, ini pada kasus di atas posisi Pak Lukman. Itu, Pak. Pada kasus di atas gini ya, Pak. Posisi Pak Lukman. Sebentar.
Pak Lukman, ya Pada posisi Pak kasus di Lukman. atas, Pak Lukman Pak Lukman, posisi. nggih. Ya, Pada kasus di atas, Pak Lukman masih dalam posisi sebagai penghukum. Gitu Pak. Ah, pada kasus di atas, ah, posisi kontrol Pak Lukman penghukum. bisa, betul Pada kasus di boleh, atas, nggak apa-apa. Pada kasus di atas, posisi posisi kontrol Pak Lukman, posisi kontrol Pak Pak Lukman. Lukman sebagai penghukum. Nggih, nah itu sebagai penghukum. Nah, kemudian Titik. Seharusnya 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 sebagai kepala sekolah sebagai kepala sekolah Pak Lukman hapus dulu ini, Pak. memposisikan pada Hapus dulu, Pak. itu manajer sama teman enggak usah. Gini. Ini banyak yang anu ini. mohon maaf Pak Gimana, Budi Pak? dan Pak Ahmad, saya mengembalikan lagi untuk butir soal ini supaya kita agak sedikit tidak bingung. Jadi ini di soal nomor 3 ini dibagi dua. Yang bunyi nomor 3 yang pokok adalah kira-kira bila Anda kepala sekolah di sekolah tersebut, A, nilai kebajikan apa yang akan dituju oleh peraturan berwarna hitam tadi kan sudah. Sekarang yang B, saya ulangi lagi, bila Anda kepala sekolah di sekolah tersebut, yang B, bagaimana Anda yang kepala sekolah itu menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman. Jadi bukan Pak Lukman yang kepala sekolah, tapi bagaimana kita selaku kepala sekolah menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman yang masih menjadi penghukum tadi loh Pak. Jadi kita itu, jadi bukan Pak Lukmannya yang kepala sekolah kalau menurut saya. Bukan. Saya melihat Pak Lukman bukan kepala sekolah, Pak, bukan. Nah, tapi kita yang sebagai kepala sekolah, kalau melihat Pak Lukman sebagai penghukum tadi, sikap kita bagaimana sebaiknya? Kan kita posisi kepala sekolah otomatis manajer. Iya Pak. Oke. Seharusnya ini langsung Pak, seharusnya Pak Lukman. Pak Lukman kasus di atas posisi kontrol Pak Lukman memposisikan sebagai penghukum. Seharusnya Pak Lukman Pak Lukman mengambil posisi kontrol sebagai seorang teman atau manajer gitu aja Pak. Mengambil posisi kontrol sebagai teman atau manajer. Sebagai teman atau manajer. Teman dulu aja. Ya. Nah, tambah sip. Mantap tambah Pak nanti Pak memfasilitasi CGT. Betul. Nah, terus kemudian yang terakhir ya Pak. Apa itu? Tanyanya sih sebentar. Untuk kasus 2 kayaknya ini Pak terakhir udah. Terus ini, nah setelah itu pada kasus di atas masih kontrol Pak Lukman sebagai penghukum. Seharusnya Pak Lukman mengambil posisi kontrol sebagai teman atau manajer. Terus yang kedua mengajak diskusi terkait dampak bagi murid jika Pak Lukman sebagai posisi penghukum. Boleh. Bisa ditambahkan. Karena kita sebagai KS. Monggo. Bagaimana Pak Budi? Sip itu Pak. Nggak terasa ya Pak, 1 jam loh Pak. Itu Iya. Oke. Ayo monggo lanjut Pun. Berapa kasusnya ini Pak? 4 ya? Ada 4 kurang 2 Pak. Kasus 3 saya nih. Kasus 3 sekarang. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3.
maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sampai di depan papan tulis pun, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab lirih, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu, dan Fajar pun diam membisu. Di sini pertanyaan kasus ketiga yaitu satu posisi nanti saya rubah satu ya angka nggih Pak Dwi seperti tadi nggih. Nggih. Saya ganti nanti posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar. Kemudian yang kedua, membaca sikap Fajar kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar. Yang ketiga, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Dan yang terakhir, apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Baik, ini langsung ke yang pertama, Pak. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Kalau melihat sekilas tadi, posisi penghukum. Jadi kalau saya lihat di sini ada posisi penghukum, Pak. Nampak dalam sebuah kalimat menghardik yang diucapkan Bu Dani. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Terus kalau posisi pemantaunya, nampak pada bentuk konsekuensi yang diberikan oleh Ibu Dani atas sikap Fajar, yaitu meminta mengerjakan di papan tulis dengan tujuan agar Fajar menyadari jika ia terus-terusan acuh tak acuh atas sikap tersebut, konsekuensinya ia tidak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Dan yang terakhir, posisi kontrolnya yaitu membuat orang merasa bersalah. Hal itu nampak, Pak, ketika dapat ditunjukkan dari kata-kata Ibu Dani dan Fajar merasa bersalah atas apa yang telah dia perbuat. Kata-kata yang dilontarkan oleh Ibu Dani agar Fajar merasa bersalah yaitu, gimana kamu Fajar, kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu? Nah, seperti itu. Untuk nomor 1 itu Pak, monggo, mungkin kalau ada perlu ditambahi atau ada yang dihilangkan. Ini mohon maaf ya, Pak. Nggih. Pak Ahmad nggih. Nggih. Sama Pak Dwi. Kalau saya di posisi kontrol yang diambil oleh Bu Dani di dalam kasus ini, nampaknya posisi Bu Dani justru di pembuat orang merasa bersalah dan teman, Pak. Jadi pembuat orang merasa bersalah. Contohnya gini ini ya, contoh kalimatnya ini, pembuat orang merasa bersalah. Gimana sih Fajar, kamu gak kasihan sama ibu ya? Nah, yaitu capek-capek mengajar kamu, gak kasihan sama ibu. Itu pembuat. Oh, ayo Fajar, mohon maaf, terbalik. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Nah, itu kan membuat orang merasa bersalah, Pak. Gimana? Maaf, Pak Budi ya. Kalau menurut saya memang membuat rasa bersalah hanya bukti yang diucapkannya justru yang disampaikan Pak Budi di awal tadi. Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu. Berarti betul ini ya Pak? Iya. Posisi bersalahnya. Malah betul itu. Ibu sudah capek-capek mengajar kamu. Tidak kasihan. Ini bersalah ini. Nampak ini memang Pak jelas. Namun sudah ya berarti itu ya.
Ya, namun yang disampaikan Pak Budi yang ini, ayo Fajar, makanya jangan tidur-tidur. Nah ini juga perlu kita respon juga dalam posisi apa begitu. Kalau memang lebih dari satu loh maksud saya, yang seperti yang ditulis Pak Ahmad tadi kan lebih dari satu itu. Okay. Kalau saya tadi kan ini Pak, ketika melihat Fajar tidur-tiduran itu, langsung dikasih pertanyaan. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3. Nah ini saya kira ini menghukum itu lah Pak, karena kan tiduran langsung dikasih pertanyaan gitu. Ya, menurut saya yang ditulis Pak Ahmad untuk nomor 1 penghukum dan pembuat rasa bersalah itu saya sudah setuju. Hanya yang ini, ayo yang pemantau Fajar. Ya Pak. Dalam? Yang pemantau ini ya yang masih ini ayo Fajar, makanya jangan tidur ini. Kalau memang kita masukkan, kita pikirkan masuk di apa itu. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana kembali ya ini. Ini apakah posisi berarti itu posisi penghukum. Dalam Pak? Berarti penghukum dan merasa bersalah Pak ya? Penghukumnya yang atas tadi. Ayo coba jawab pertanyaan, maju ke depan. Karena setelah tahu tidur-tiduran. Sedangkan ini yang ayo Fajar ini monggo kalau kita masukkan apa? Karena yang 2 sudah kita tuliskan, yaitu memberi hukum dan bersalah itu. Oh sudah ya. Saya kira oke sudah cukup aja itu ya kira-kira. 2 saja nggih. 2 saja. Berarti pemantaunya dihapus nggih Pak? Nggih pun pemantau nanti dihapus, coret di sini aja. Depan aja biar enggak takut. Kalau ini langsung saya delete. Nggih pun. Nggih. Sampun nggih Pak. Nggih. Itu nomornya diganti 2 Pak ya? Nggih, nanti takutnya kelupaan. Nggih Pak, matur. Sampun. Lanjut. Kebutuhan Fajar. Kebutuhan Fajar di sini yang pertama adalah kebutuhan akan kesenangan. Hal ini ditunjukkan dengan sikap Fajar yang tidur-tiduran dan tampak tak acuh dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan kebebasan nampak pada sikap Fajar yang bosan dan acuh tak acuh mengikuti pelajaran bahasa Inggris. Kalau melihat ini Pak, saya ini tadi bingung Pak sebetulnya. Kebutuhan akan kesenangan ditunjukkan dengan sikap Fajar yang tidur-tiduran. Apakah cukup di sini atau dilanjutkan dan tampak acuh tak acuh dalam pembelajaran? Kalau acuh tak acuh dalam pembelajaran ini kan kebutuhan terkait kebebasan kalau menurut saya. Ini nanti jenengan monggo dikaji. Kemudian yang ketiga, kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Dalam kasus 3 nampak Fajar mau maju ke depan kelas meskipun ia secara pribadi tidak memahami atau tidak mampu menjawab pertanyaan yang diberikan Ibu Dani. Namun Ibu Dani mempersilahkan Fajar kembali ke tempat duduknya. Padahal Fajar masih belum atau tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Di situ. Seharusnya Ibu Dani memberikan motivasi dan penguatan yang dapat menyemangati Fajar untuk lebih fokus saat kegiatan pembelajaran sebagai bentuk perhatian dari seorang guru dan membimbing Fajar agar bisa menjawab pertanyaan tersebut. Ini untuk pertanyaan lanjutannya dari itu. Pak Ahmad, untuk kebutuhan, untuk posisi yang ketiga yaitu kasih sayang, itu saya setuju. Hanya memang nomor 1, 2 ini yang agak sedikit kita pikirkan lagi. Jadi Yen Sewu bisa kebutuhan akan kesenangan itu ditunjukkan dengan sikap Fajar yang tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh dalam pembelajaran. Kemudian nomor 2-nya kebebasan itu Pak, mungkin kita baca belum terlihat ini. Nampak sikap Fajar yang bosan dan acuh tak acuh mengikuti pelajaran bahasa Inggris. Berapa Pak Budi ini nomor 1, 2. Kalau 3 saya sudah ini. Kalau kebutuhan dasar manusia itu memang kan itu Pak ya. Jadi kan ada 5 Pak. Kesenangan, kebutuhan akan kebebasan,
terus kebutuhan akan kasih Kasih sayang sayang. gitu kan. Betul. Tapi tidak apa-apa itu ditulis sebagai tambahan, saya kira tidak apa-apa. Oke. Artinya dari kita cukup 3 ini saja. Cukup 3 ini aja. Dan Dan yang buktinya 2 sudah kan yang tidak selesai. ada, hanya bertahan hidup sama penguasaan, Pak. Iya. Oke, sampun. Berarti sudah oke, Pak Ahmad. Cuman yang ini Pak, yang satu ini Pak, kebutuhan kesenangan ini, apakah cukup ditidur-tiduran? Betul, sampai situ aja. Karena acuh tak acuh sudah di nomor 2. Oh gitu, nggih lagi. Ya, betul. Siap. Nah, terus sebentar, kelihatannya apa Pak tadi Pak? Ini bila mana Ibu Dani pertanyaan seperti apa yang bukan Ibu. Bila mana Ibu Dani ngambil posisi pemantau. Nah, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau ya Pak. Apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya, berarti oleh Ibu Dani. Terus pertanyaan seperti apa yang akan diajukan. Nah, lajeng untuk yang sudah ditulis Pak Ahmad. Bila Ibu Dani mengambil posisi pemantau, jadi yang akan dilakukan oleh Ibu Dani mengingatkan kembali kesepakatan kelas untuk fokus selama kegiatan pembelajaran dan konsekuensinya dari apa yang telah dilanggar. Kalimat pertanyaannya, apa yang kamu lakukan setiap pembelajaran bahasa Inggris? Terus semalam kamu tidur jam berapa? Dari tadi Ibu perhatikan kamu kok sering tidur-tiduran ketika pembelajaran. Ibu guru sudah memperhatikan kamu 2 minggu ini sering tidur-tiduran dan acuh tak acuh dalam pembelajaran. Apa konsekuensinya? Kalau Ibu perhatikan nilai bahasa Inggrismu akhir-akhir ini turun. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan jika kamu masih saja tidak aktif dalam pembelajaran? Mungkin itu Pak. Kalau apa ya? Sebentar Pak Ahmad. Ya. Yang nomor 1 tadi apa? Pertanyaan yang diajukan? Ini Pak, kalau apa yang kamu lakukan setiap nama yang pertanyaan pertama sudah Semalam kamu tidur jam berapa? Dari tadi Ibu perhatikan. Nah, untuk dari tadi Ibu perhatikan kamu kok sering tidur-tiduran ketika pelajaran, itu tidak usah Pak, saya kira. Karena itu arahnya kan ke membuat bersalah. Pak Dwi, bagaimana Pak Dwi? Semalam kamu tidur jam berapa? Itu sudah bagus. Dihapus ya Pak Dwi? Setuju. Terus ini Pak Budi. Bu Guru perhatikan 2 minggu ini sering tidur-tiduran dan acuh tak acuh dalam penjelasan pembelajaran. Apa itu tadi? Apa konsekuensinya? Saya setuju kalau ada pertanyaan apa konsekuensinya itu memang setuju saya. Yang terakhir Pak. Ini kan dua-duanya ini masalah konsekuensi. Jadi yang terakhir ada juga konsekuensinya. Yang bahasa Inggrismu akhir-akhir ini turun, apakah kamu sudah? Nah ini bahasa Inggrismu akhir-akhir turun itu gimana Pak? Apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya harus jika kamu tidak aktif dalam pembelajaran? Jika kan belum dilakukan, jika tidak aktif gitu kan? Itu itu sudah benar. Nah, apa itu Pak? Kalau yang itu Bu Guru memperhatikan 2 minggu sering tidur-tiduran itu diganti yang terakhir ini aja, enggak apa-apa. Kan arahnya ke sini Pak, arahnya kan peraturannya apa, tanyakan itu kan memantau Pak. Terus apa yang telah kamu lakukan,
terus sanksi konsekuensinya apa, itu kan arah dari pemantau itu kan di situ. Peraturannya apa yang kamu lakukan, terus konsekuensinya apa, gitu kan. Nah, arahnya kan di situ. Ini sudah mengarah ke situ. Jadi gimana Pak Dwi? Berarti yang dihapus mana Pak? Ingin sewu, kalau dari saya nggak beda jauh dengan Pak Budi, hanya mungkin sedikit menambah sebentar. Mungkin ditarik ke atas Pak Ahmad. Tarik ke atas. Ini masih belum terus. Jadi mana tadi? Kan ini. Yang dilakukan awalnya Bu Dani mengingatkan kembali kesepakatan kelas. Oke, karena pemantau untuk fokus selama kegiatan pelajaran ini sudah oke. Hanya sekarang bukti pertanyaan yang disampaikan itu nomor satu Pak Ahmad. Karena tuh apa yang kamu lakukan setiap pembelajaran bahasa Inggris. Nah, ini setuju, hanya mungkin karena pemantau kan cenderung ke konfirmasi. Konfirmasinya itu kita tambah kata ya. Pertanyaan diajukan apa yang seharusnya kamu lakukan, karena kita konfirmasi. Apa yang seharusnya kamu lakukan dalam mengikuti pembelajaran bahasa Inggris. Jadi tambahannya saya di situ kalau menurut saya, karena checkpoint aja. Apa yang seharusnya mengingatkan kembali sesuai kesepakatan kelas. Apa yang seharusnya kamu lakukan setiap mengikuti pembelajaran atau khusus bahasa Inggris juga nggak apa-apa. Tapi sebenarnya umum pembelajarannya itu. Iya. Gitu. Apa yang seharusnya kamu lakukan dalam mengikuti pembelajaran? Dalam pembelajaran, misalnya. Ya, nggak apa-apa bahasa Inggrisnya nggak apa-apa karena itu sudah ada nggak apa-apa. Karena ada Inggrisnya nggak apa-apa. Yang seharusnya ya. Apa yang seharusnya kamu lakukan? Karena ini mengingatkan kembali Pak kesepakatan yang betul. Sudah diambil. Kemudian terus semalam kamu tidur jam berapa? Ini mungkin agak ditata sedikit aja cara nulisnya. Kamu tidur jam berapa semalam? Kamu sama Pak. Ya? Sama. Oke. Kamu tidur jam berapa semalam gitu nak? Oke. Anunya ini SPOK-nya Pak. SPOK-nya. Terus Pak. Kemudian ini coba Pak, antara konsekuensi atas dan bawah ini kalau bisa digabung, maksud saya supaya tidak banyak ini ya. Kan ini konsekuensi antara tidur dan konsekuensi antara nilai. Gitu. Bagaimana kita menata dua ide ini jadi satu ini loh Pak. Ini tidak salah, betul. Hanya kita efektif ya. Kita cari efektif kalimat aja Pak. Ya. Jadi satu itu Pak. Sebentar Pak. Kita kembalikan lagi, diingatkan ke arah ini, ke arah kesepakatan kelas. Nah, ini kan pemantauannya konfirmasi aja sebetulnya. Apa seharusnya kamu lakukan kalau bahasa Inggris? Kamu tidur jam berapa semalam? Nah, terus ini titik 3 dan 4 ini yang kita perlu pikirkan kalimat kalau bisa. Tapi intinya sudah betul sebetulnya. Maksudnya diringkes nggih Pak? Iya, maksud saya itu kalau bisa gitu Pak. Cuma kita cari kata-kata yang pasnya itu Pak. Bu Guru perhatikan kamu 2 minggu ini sering tidur-tiduran dan acuh. Ini kalau di dalam kalimat Pak checkpoint kesepakatan kelas gimana Pak yang ringkes ya? Bu Guru perhatikan kamu 2 minggu ini sering tidur-tiduran. Acuh tak acuh. Apa konsekuensinya? Lah ini maksudnya konsekuensinya kalau itu acuh dan konsekuensinya yang kedua juga ini Inggrismu turun. Apa kamu mengerti konsekuensi yang harus dilakukan jika kamu tidak aktif? Apabila kebiasaan dan hasil pekerjaanmu monggo Pak Budi dilanjut dulu Pak Budi. Pak Ahmad bisa. Apabila
Tapi gimana? Gimana misalkan Umpama gini, apabila nggih, apabila kebiasaan dan hasil mm-mm, prestasimu menurun, mm-mm. kira-kira kamu Ah, sudah mengerti konsekuensinya yang ah, harus gitu kamu ya, Sesa. lakukan. Gitu. Ya, betul. Mm-mm. Gimana? Iya. Apabila Mm-mm. Sebentar Pak, ini kok berubah Pak tadi Pak. Saya kan coba saya besarkan Nggih, tambahan. Sebentar ya. nggih. Oke. Mudah-mudahan bisa. Tadi halaman berapa tadi? Malah saya nggak bisa ngeditnya Pak. saya malah enggak bisa, Pak Ahmad. Ini sudah Lagi luar saya, biasa loh, Pak Ahmad. aduh, Sudah luar biasa ini, kita banyak terbantu. Pak Buti ya. Iya, betul. ya alhamdulillah kalau gitu Pak. Nggih. Nice. Nah tadi kan kebalik itu Nggih. sampai ini sudah kasus 4. Heeh. Terus, Nah kan ini ya betul. Nggih. Gimana Pak? Berarti yang 2 ini saya hapus. Dalam Yang tadi yang yang 1 gimana? sebelum dihapus dimasukkan dulu idenya Pak Budi, nanti takutnya kelupaan. Iya, betul. Nah, ditambahkan ide Pak Budi dulu, kalau udah oke baru ini dihapus. Oh gitu. Bawahnya, di bawahnya. Bawahnya semalam itu Pak. Di bawahnya semalam. Nah, itu langsung 2 ide dijadikan 1 dari kalimatnya Pak Budi tadi. Bila kebiasaan dan nilai itu gini ya. yang kamu lakukan Ini. terus, kamu tahu enggak konsekuensinya gitu. Nah, itu. Intinya Oke, itu Pak Dwi. Pak, ayo Pak, monggo Pak. Bila apa Pak? Bila kebiasaan, artinya kebiasaan yang enggak baik, gitu. Bila kebiasaan mengikuti pelajaran maksudnya yang tidak baik itu terus kamu lanjutkan dan nilaimu juga tidak baik, kamu tahu konsekuensi yang akan kamu dapat, kan gitu intinya Pak. Iya. Bila kebiasaan mengikuti pelajaran masih seperti ini dan nilaimu juga, bila kebiasaan kamu gitu, Kalau saya memantau gimana? itu biasanya ini Pak, ada kata-kata yang tadi temannya saya kan munculkannya itu Pak. Bu Guru sudah memperhatikan kamu 2 minggu ini. Nah, artinya gitu. ada atau kalau Ibu perhatikan, nah kan perhatikan. Tapi kalau saya sebenarnya mengenai yang di sini Pak, yang Bu Guru sudah memperhatikan kamu 2 minggu ini sering tiduran. Jadi kan ada sebelumnya gitu Pak. Oh, berarti gini aja. Kalau begitu, bila kebiasaan mengikuti pelajaran itu dihapus, tetap seperti Pak Ahmad, ya. Ibu Guru sudah memperhatikan kamu 2 minggu ini sering tiduran, acuh tak acuh, dan nilaimu, itu dimasukkan juga. Dan nilaimu juga semakin menurun. Kamu tahu konsekuensi apa yang akan kamu dapatkan nantinya, kan gitu mawon Pak. Nah itu maksudnya kan di situ. Iya, maksudnya tadi di situ. Dan nilaimu Guru sudah merhatikan kamu 2 minggu ini sering tiduran, acuh tak acuh dalam pembelajaran. Sehingga dannya 1 aja, yang dan depan dihilang acuh tak acuh dalam pembelajaran dan nilaimu semakin menurun. Nilaimu semakin turun. Kamu tahu konsekuensi apa yang akan kamu dapat kalau seperti ini terus. Ngoten mawon, Pak. Nggih. Kamu tahu konsekuensi apa yang akan kamu dapatkan nanti. Nah, dah sip, terus bawah detail. Kamu tahu konsekuensi apa yang akan kamu dapat. Alhamdulillah biasa. Pak Dwi bahasa Indonesia ke bahasa Indonesia? Saya bahasa Inggris, Pak. Oh, alhamdulillah. Pas ya tatanannya tahu. Iya. Betul kita Pak Budi. Iya. Alhamdulillah ini saling melengkapi. Saling melengkapi, betul. IT-nya Pak Ahmad. Yang di
Kasus 3. Oke. Tindak lanjut sebagai kepala sekolah. Mencari tahu informasi tentang latar belakang permasalahan yang dihadapi Fajar kepada Ibu Dani, wali kelas, guru BK maupun orang tua. Yang kedua, mencari solusi bersama dengan menerapkan segitiga restitusi untuk menumbuhkan disiplin positif. Cuma 2 itu Pak. Sudah lengkap Pak itu Pak? Ampun, sip. Ampun. Lengkap Alhamdulillah. itu. Dah, Nggih, lengkap. lanjut. Lanjut. Nggih, kasus Lanjut 4. kasus 4. Minta Wah. tolong Pak. Oke. Ya, saya bacakan ya. Nggih. Oke, monggo. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. disepakati. Serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk, kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah. Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki. Bu, ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak, namun menjawabnya, wah tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja, bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit Bu? Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, ya yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk, tanda menyetujui, dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah mereka sudah bercengkerama dan bersenda gurau kembali. Itu Pak. Nggih, terima kasih Pak Budi. Di pertanyaan keempat di sini ada yang pertama, posisi kontrol apa yang telah diperhatikan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa yang dilakukan sehingga Anda berkesimpulan demikian? Nah, langsung ya Pak, satu-satu biar agak cepat. Posisi langsung dijawab aja. Suti. Posisi kontrol yang dilakukan Bu Suti adalah sebagai manajer. Indikatornya nampak Bu Suti menyadarkan Dino akan kesalahannya dan mengarahkan Dino untuk memperbaiki kesalahannya dengan mengajak belajar memasangkan kembali dan menjahit kancing baju Anton yang lepas. Oke, setuju Pak. Pak Dwi, Ya, ada tambahan nggak itu? Sebagai manajer. Iya betul, sebagai manajer. Nggih. Ya, menurut saya sebagai manajer Pak Dwi mungkin. Nggih. Campur, Secara prinsip setuju Pak, hanya memang posisi manajernya kalau memang kita detailkan sesuai restitusinya kan ada ya, karena di situ saya lihat restitusinya masuk semua, kalau nggak dimasukkan eman-eman. Sehingga bukti-bukti restitusinya, karena saya lihat lengkap itu, mulai apa itu Pak, mana nih sebentar, ini
Bu Suti menenangkan. Nah ini Bu Suti menenangkan, gitu. Begitu, Ini sadarkan Dino. stabilkan. Itu Ini, Pak. nanti masuk di pertanyaan yang kedua mungkin, Pak. Oh, ngeten, bentar. Iya. Karena di sini nomor 1, posisi kontrol yang diperhatikan oleh Bu Iya. Suti manajer, hal-hal apa yang dilakukannya, sehingga Anda berkesimpulan demikian. Nah ini di sini maksud kami bukti-bukti manajernya itu dimunculkan melalui bukti yang ditulis di tag. Kalau nomor 2, dalam kasus tersebut bagaimana Dino dikuatkan, Iya. bagaimana Anto dikuatkan. Kemudian 3, nilai kebajikan keyakinan sekolah. Nggih. Oke, Ini monggo gimana? anu Pak, untuk yang nomor 4 itu yang kasus 4 itu memang apa? Saya singkat karena terlalu banyak, Pak. Kalau Oh, ngaten. nggih. Oh, nggih sampun. Iya. Nggih. Berarti yang penting sudah masuk manajernya nggih. Nggih, saya kan ada Oke. menyadarkan seperti itu. Oke, Nanti sampun. dikuatkan di pertanyaan yang kedua, Pak Dwi. Oh, Oh, nggih. ngaten. Coba Nggih sampun. Baik, setuju. Lanjut. pertanyaan kedua, Nggih. ini kebalik sebentar, Pak. Kok bisa doni saya, Pak? Pun. Nggih. Di pertanyaan kedua kan penguatan pada diri Dino dan Anton oleh Bu Suti. Nah, 1, Dino dikuatkan oleh Bu Suti dengan mengatakan bahwa berbuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun Dino tetap diminta memikirkan cara lain yang lebih efektif untuk dilakukan. Oke, lanjut, Pak. Nggih, betul. Berarti penjabarannya di nomor 2 ini yang banyak, nggih. Nggih. Ya, betul. Nggih, lanjut. Tinggi. Kemudian, nah, untuk posisi Dino. Nah, ini Nggih, maksudnya masih sudah dikuatkan di sini, Pak Dwi. Nggih. Sudah. Nggih. Nggih, betul. Pertama, Pak, terus yang kedua ini. Berawal dari kekhawatiran Anton yang kancing bajunya lepas, maka Bu Suti meyakinkan Anton jika kancing bajunya akan diperbaiki dan dipasali oleh Dino. Nggih. Itu, Pak. Jadi untuk Oke. penguatan pada diri Dino dan Anton oleh Bu Suti itu. Hanya 2 itu kalau saya, Pak. Nggih, Pak. Nggih, setuju. Cekap nggih. Cekap. Alhamdulillah. Berarti agak penghujung, Pak, pertanyaan terakhir. Nggih. Nggih. Lega, Pak. Wah, luar biasa ini. Nilai kebajikan pada permasalahan. Jadi tanggung jawab pasti kan, Pak, nggih. Nggih. Komitmen. Terus kemandirian. Nggih. Ampun, terakhir terima kasih sudah, Pak. Mantap. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Alhamdulillah, Pak. Terima kasih, Pak Ahmad. Ini insya Allah mungkin besok pagi nggih saya kirimnya nggih. Nggih. Karena kita duduknya Jumat nggih, Pak ini. Nggih. 2 Agustus, Pak. Nah, nggih, berarti kan besok tanggal 1 Kamis. Jumat 2. Nggih. Oh, setelah ini terus kita lakukan demonstrasi, Pak ya? Demonstrasi kontekstual itu. Begini, ini kasus untuk tugas kan kita beres ya. Sekarang mumpung kalau ada waktu kita ngobrol-ngobrol. Saya ini. Sebentar, Pak, kalau mau ngobrol-ngobrol lanjutan, ini lebih baik ditutup dulu karena kan rekaman, Pak. Iya. Enggak direkam. Tapi secara waktu sudah cukup ya ini. Nggih, sudah cukup, Pak. Ini 2 jam. Monggo pun. Nah, alhamdulillah Pak Dwi, Pak Budi, ini sudah selesai kita di penghujung ini. Mungkin seperti biasanya sebelum kita akhiri doa, ini Pak, ditampilkan foto yang menarik Pak untuk akhir ini. Monggo. Pak Budi yang biasanya screenshot ini. Oh, screenshot. Iya. Gayanya apa Pak Dwi? Jempol ya. Ini jempol 2 ini. Mantap ini. Kelompok 3 mantap. 1, 2, 3. Yes. Matur nuwun Bapak-bapak. Nggih, mohon maaf. Dua kali, Pak. Dua kali, nggih. Yang kedua apa nih, Pak Budi? Kayaknya Pak Budi. Ngikut Pak Budi. Oh iya. Maaf ya. Ya apa sih? Iya ya.
Ini, Siap Pak. ya? Siap. Ya. 1, 2, 3. Oke. Oke. Mantap. Oke. Matur nuwun Pak Dwi. Terima Nggih. kasih. Bapak Budi Santoso. Nggih, hatur Nggih. Pak Ahmad dan Mohon Pak Putri. maaf, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.